Oke, assalamualaikum sahabat penghobi anggur. Yang di video kali ini bercerita sambil menggrafting. Saya akan menjelaskan hal tentang grafting. Sebelum kita grafting, keadaan, situasi, kondisi dari pikiran, keadaan kesehatan itu lagi dalam posisi fresh. Nah, itu hal yang utama. Ditambahkan dengan kondisi apa yang kita senangi diadakan. Jika di saya karena seorang perokok, rokok sebatang, kopi sagale. Oke. Alhamdulillah. Oke omku, sahabatku, salam satu hobi, salam sukses semuanya. Di video ini mohon maaf kepada para senior jika saya salah, mohon ditambahkan. Bagi para pemula yang baru memahami di anggur dan ingin mengembangkan pembibitannya, monggo silakan belajar dan berbagi, disimak. Di entres, kalau saya karena belum banyak bahan yang tumbuh hidup di depan, saya melakukan pembelian entres. Alhamdulillah karena sering membeli dan membeli, akhirnya ketemu seller yang bermutu, memberi barang, bukan sekedar jual. Barang entres yang diberi dari seller itu dijaganya kualitasnya. Akhirnya ketemu orang-orang itu, dan alhamdulillah itu untuk saat ini. Namun perlakuan saya, ya kan, entres yang baru tiba untuk hal packing dari seller, mereka punya cara terbaik agar sampai di buyernya keadaan segar, dan itu buyer merasa senang. Seller-seller itu untuk orang-orang, bagi kawan pemula yang ingin membeli, yang hal itu bisa hubungi ke WA saya. Saya insya Allah bisa menginformasikan siapa-siapa tempat untuk kita pemula membeli entres yang berkualitas. Perlakuan di entres, saya menggunakan awal entres sebelum saya perlakukan hal apapun, sudah saya buka, ya kan. Ini pakai yang sekarang ketemu lagi pemakaian yang mantap, Antrakol Plus. Gunakan Antrakol Plus. Dan pembilasannya di bagian mata. Mengapa di sini bagian yang rawan sekali, sensitif hal jamur? Karena pas saat dipotes, otomatis segala biang jamur akan menempel, baik setelah dipotes, selama packing, dan sampai ke pengiriman kepada kita. Dan disitulah kita untuk di bagian ini, hal yang utama kali kita sangat perlakukan pembilasannya di sekitaran mata. Itu sebabnya harus dilakukan pembilasan.
Dan di saya, setelah beberapa hal dari perjalanan pengalaman, mengapa kita harus memakai untuk rostok batang bawah menggunakan yang sudah ada kalusnya. Yang pertama, proses dari penyambungan grafting. Grafting dilekatkan, grafting langsung menyedot nutrisi yang ada di batang. Karena penyerapan dari nutrisi yang diserap dari entres yang kita tempel, batang dipaksa untuk mencari nutrisi. Dengan adanya sedikit kalus, kalus beroperasi, langsung bergerak, membentuk diri, mencari cara macam mana mendapatkan nutrisi. Itu kesimpulan dari saya. Jadi dengan hal begitu, insya Allah terhindar yang namanya stuck. Dan di saya setelah memotong, setelah melakukan pembersihan, pembilasan, sesaat saya biarkan di rendaman air bawang entres yang ada. Tujuan dari hal ini agar batang entres memiliki tekanan dari kandungan bawang merah ini. Karena di bawang merah kandungan untuk unsur tumbuhnya, merangsang tumbuhnya lumayan kuat. Entres sudah kita beri bantuan dan kita beri nutrisi untuk dia mengeluarkan tunas dari bud yang ada. Dan setelah penggraftingan, menyemai ini masih tergolong disemai setelah di grafting begini. Dia kita harus menaruh ke media macam mana yang selembut mungkin. Yang kalau di saya sekarang cara cepat aja gampang, balik lagi ke kokopit dia. Tapi jangan telat untuk mengangkatnya atau memindahkannya ke polybag, karena dia dengan begini balik ke COVID, akar mengembang saat kita angkat lagi untuk pemindahan. Karena akarnya akar muda, rawan sekali putus dan patah. Jadi kalau di saya cara gampang kalau mau langsung ke polybag. Di polybag dibantu sedikit koko, ketemu koko, baru timbun sama media yang sangat poros. Dan setelah dari video-video yang ada di saya, yang di video-video terakhir, di awal itu masih agak tahap belajar, dan di akhir mulai ada pengembangan. Itu alhamdulillah untuk hasil sudah bisa mencapai 90%. Gosong ada, tetap ada. Siapapun juga mau senior, kalau saya perkirakan itu pasti ada kegosongan.
Oke. Dan seperti ini. Nah, ini harus betul sangat kita bersihkan. Nah. Dan penjelasan tentang mengapa entres sangat baik harus kita balut. Kenapa dia dibalut? Kenapa tak dibiarkan aja? Entres yang sesudah kita grafting, bagian entresnya kita harus balut. Tujuan dari pembalutan ini, entres yang baru menyerap nutrisi dari batang. Kalau tidak terbalut, badan batang entres ini, penyerapan dari batang bawah ini masuk ke entres yang dilakukan entres ataupun yang didorong restock, akan terjadi penguapan. Setelah terjadi penguapan, mata tunas ini kalah untuk menerima, untuk melakukan pengembangan diri di mata tunas ini kurang. Jadi tujuan kesimpulan dari dibalutnya batang ini untuk tidak terjadi penguapan dari penyerapan nutrisi yang ada. Ini dari pengalaman saya udah pernah tidak balut sama sekali. Kering, hitam dan gosong. Dan di bagian mata dia ada hal, masing-masing kawan kita masing-masing ada beda-beda cara. Kalau di saya, kenapa cara di saya dari penemuan perbandingan yang udah ribuan grafting yang saya praktek, ratusan yang saya uji coba, mencari dan mempelajari hal kesimpulan saya dapatin dengan ditutupnya ini, kesempatan untuk jamur penguapan dari hasil mata tunas ini dibanding dengan kekeringan masih lebih berisiko tentang hal jamur. Jadi kesimpulan dari saya, mengambil cara tidak saya balut, tetap terbuka di titik bagian ujung mata, ya, lebih baik. Cuman di sekitarannya tetap harus terbalut. Dan pembalutan, untuk pembalutan jangan salah, pembalutan di batang ini, di entres, jangan pernah ketat. Ketat, banyak hal yang terjadi dari akibatnya. Ketat bisa menyebabkan posisi pergeseran, terjadi tekanan, entres harus mengikuti ikatan. Sedangkan di sini dia posisinya jika dipaksa akan loncat atau menyimpang. Nah, jadi dengan cara yang benarnya dari saya dan yang saya lakukan, pembalutan rapat namun tidak ketat, serapat mungkin tapi tidak ketat. Itu tentang pembalutan. Dan dari hal-hal apapun lagi, di channel ini saya lebih mengarah berbagi pengalaman
melalui channel YouTube. Hal utama untuk penambahan ilmu dengan berbagi begini, ilmu yang saya dapat, ilmu yang ada, ataupun pengalaman yang ada, takkan secuil pun berkurang, ya kan? Bertambah otomatis. Yang sebelum di awal video channel saya cara graftingnya begini, akhir-akhirnya berkembang lagi, yang tadinya dapat 50%, awal grafting 10 dapatnya 08, yang hidup 2, terakhir grafting lagi hidup 505, dan terus berkembang, yang alhamdulillah sekarang di video grafting 195 jadi, insya Allah. Dan dengan begitu, untuk varian, setelah kita berani dan yakin, dan memang hal yang terbentuk dari hasil tangan kita, graftingannya, ibarat kata bahasa saya bukan baru, tidak akan meleset lagi. Kalau bahasa Sumateranya, bagian selatan, tidak melenceng, entres seperti ini sampai seharga 200-300 ribu kita beli. Apa iya hidup? Nah, yang di saya udah berani membelinya. Kenapa? Insya Allah hidup. Amin. Saudara ikuti channel-channel di sebelumnya, buka video-video di sebelumnya. Insya Allah diteliti kali, diikuti. Kalau banyak di skip, lewat. Nonton videonya, nggak usah di skip. Untung bagi saudara, alhamdulillah bagi saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.